Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, selamat berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi. Persembahan TV 10 untuk Anda. 30 menit ke depan bersama psikolog kita ada Bapak Setio Purwanto bersama kita. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Cuaca yang ekstrim seperti ini. Alhamdulillah selalu sehat. Semoga juga sahabat TV 10 selalu sehat dan bahagia. Sehat jiwa dan raganya. Harapannya kan begitu ya Pak ya. Iya. Sehat fisiknya, sehat mentalnya juga. Karena mental sehat seseorang itu akan mempengaruhi kondisi fisik dan juga kualitas hidupnya ya Pak ya. Betul. Dan mental yang sehat ini juga merupakan bekal bagi kita untuk bisa terus berkembang. Jadi kalau ingin terus berkembang berarti mentalnya harus sehat. Karena juga kualitas hidupnya akan menjadi lebih bagus. Nah, kita bicara tentang kesehatan mental nih Pak. Di dunia ini kan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, saya memang dunia kan memang kita rasakan bergeraknya cepat banget. Bahkan terlalu cepat ya. Semua orang kayaknya tuh terburu-buru, berjalan setengah berlari. Cepat dan mungkin terlalu cepat. Melihat, merasakan dan menjalaninya terasa melelahkan. Lari, bergerak, saling berebut setiap saat, membuat tubuh dan juga pikiran ini menjadi kewalahan. Iya. Nah, ini kan dampaknya juga kesehatan mental. Betul. Akhirnya yang sedang tren saat ini itu Pak, orang mulai berpikir untuk menjalankan gaya hidup slow living. Jadinya jadi slow trending di living, semua ya. orang, slow living. Sebenarnya slow living yang benar konsepnya ini seperti apa Pak? Kalau dari ilmu psikologi yang memang benar-benar tuh ngefek ke kesehatan mental. Karena beberapa orang nih menganggap nih kalau slow living itu berarti ya slow itu artinya ya udahlah menikmati hidup dengan ya udahlah rebahan gitu. Padahal konsepnya nggak seperti itu ya Pak ya. Nah, apa sih konsep slow living itu? Nanti kita juga bicara benarkah kalau slow living itu memang benar-benar bisa kita membuat orang itu jauh lebih sehat mentalnya. Iya. Kalau kita bicara tentang slow living itu kan berarti tentang lifestyle ya. Iya, betul. Tentang gaya hidup, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan gitu kan. Nah, slow living ini sebenarnya suatu gaya hidup yang mengajak seseorang atau membuat seseorang itu lebih memfokuskan pada namanya slow ya. Slow itu berarti lambat. Berarti memperlambat Ritmenya yang diperlambat. Ritmenya diperlambat ya. Bukan malas loh ya. Bukan bermalas-malasan. Catat ya, slow living itu bukan bermalas-malasan sekali lagi. Hanya memperlambat ritmenya. Memperlambat ritme. Seperti apa itu konsepnya? Iya, memperlambat ritme. Contohlah ketika kita itu naik motor, ya kan. Kalau fast living kan bos gitu iya, kan. Betul. Bahkan lampu merah aja terabas lah ya. kalau nggak ada polisi nggak terabas gitu. Iya. Belok kiri ikuti kata hati. Padahal harusnya ikuti lampu kan. Belok kiri ikuti kata hati. Buas gitu. Ya itu fast, ya, itu cepat. Itu jadi fast living. Nah, kalau slow itu ya sesuai dengan keadaan. Sebenarnya slow itu bukan lebih lambat tapi bisa menyesuaikan dengan ritme. Kalau misalnya di tol, ya namanya slow living itu ya 80-90 lah, 100 lah ya, slow living itu. Oh iya. Tapi kalau fast living ya 150, 60 ya gitu ya. Tapi kalau itu kemudian kecepatan 80 yang tadi di tol itu termasuk slow, kemudian kita naik mobil di jalan yang bukan tol, 80 itu ya sudah termasuk fast. Fast living. Jadi namanya slow ini lebih bisa menempatkan ritme di mana kita berada, di situasi seperti apa. Nah itu namanya slow. Oh gitu. Ya. Jadi nggak harus seharian bermalas-malasan, itu bukan. Nah kalau itu tidak sesuai dengan ritme. Tidak sesuai dengan ritme. Iya. Bukan konsep slow living ya bukan Pak. konsep slow living gitu kan. Taruhlah kita misalnya berada di tempat yang berdesak-desakan dan harus berjalan misalnya di tempat itu ya. Terus kita slow, ya yang di belakang kan pasti. Iya. Nah itu makanya nggak sesuai juga. Akhirnya orang yang menganggap slow living itu bermalas-malasan salah. Itu
lebih pada hal yang negatif. Padahal kalau slow living ini sebenarnya lebih ke positif. Lebih ke positif. Ya. Jadi efeknya ke yang katanya slow living itu membuat orang jauh lebih sehat mental itu benar, Pak? Betul sekali gitu loh. Kita itu harus slow living memang agar mental kita sehat, ya. Kita lebih bisa menjaga kondisi mental. Ya, kalau sekarang kan namanya menjaga kewarasan. Betul. Orang menyerukan mental health. Ya. Tapi ini aja terus berkejaran dengan waktu hari-hari ya, kerjaan semuanya. Ya. Waduh. Ya sebenarnya kita itu kerjaan itu terus dikerjakan ya. Ya, kadang kita itu yang apa-apa disanggupi gitu loh. Oh, yang bukan ya kapasitas kan? kita. Dan bukan kapasitas disanggupi. Nanti ada orang nawari pekerjaan disanggupi, ada semuanya ingin ditangani. Ya, akhirnya kan mau nggak mau dia harus menyelesaikan. Oh, iya, maka itu menjadi fast. Oke lah, secara finansial dia dapat banyak, tapi secara kesehatan mental, keselamatan, keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan ya tidak seimbang gitu kan. Itu dia. Pasti ya kalau fast living itu keseimbangan hidup itu yang tidak didapatkan ya, Tidak Pak? didapatkan. Padahal namanya ritme itu memang harus harmoni gitu. Harus harmoni dengan ya keadaan alam ini. Alam kita apa? Alam keluarga, alam lingkungan itu harus ritme. Ya. Kalau kita hidup di Jakarta, kemudian kita hidup di Solo, apalagi di Gumpang, Kartosuro seperti ini, ya beda gitu loh ya. Kalau kita naik motor di Jakarta, kecepatan hanya 20-30, yang belakang pasti klakson. Iya, betul. Tapi kalau di sini lebih dari 40 ya, kalau di kampung ya, gitu ya. Artinya ya sesuai dengan ritme lingkungan, ritme kehidupan gitu kan, agar terjadi keseimbangan. Nah, maka adanya tren ya? Tren orang menyerukan slow living deh, karena merasa hidupnya kayak terlalu diburu-buru dengan waktu, sampai nggak bisa menikmati waktu dengan keluarga. Nah itu kan yang paling ini ya, kayak itu kerjaan sampai dibawa pulang gitu kan, benar-benar waktunya tuh nggak ada untuk keluarga, makanya ingin beralih ke slow living. Nah, tapi kan orang selama ini berpikir tren slow living yang sering digaungkan itu cenderungnya ke bermalas-malasan, slow jadi lebih lambat. Nah, yang diperlambat ini apanya gitu loh, yang kita harus luruskan kan itu ya, Pak ya? Sebenarnya harus lebih memperhatikan kualitas ya daripada kuantitas. Kalau orang itu lebih pada kuantitas, maka akan banyak hal yang dia kerjakan. Tapi kalau kualitas, kita akan lebih bisa slow gitu. Karena kita hanya fokus pada satu atau dua buah pekerjaan yang utama. Yang lain-lain itu berikanlah ke orang lain. Oh, semampu kita aja lah semampu ya. Kita. Kadang-kadang kan kita ini ya maaf ya, serakah gitu loh. Maunya untung dimakan sendiri gitu kan, maunya ini semua kita kerjakan dengan keuntungan yang lebih besar, dari mulai jaga toko, kasir, bersih-bersih semua ditangani sendiri. Semua ditangani sendiri. Itu kan akhirnya tidak jadi slow. Oh iya. Ya kan, ya seberapa sih paling keuntungan gitu kan. Coba seandainya misalnya bisa dibagikan, oh ini petugas kasir nanti sama bersih-bersih, petugas dibagi-bagi itu dengan mengajak orang untuk bermitra gitu. Ya itu saya kira akan lebih bisa menikmati kehidupan dan dia bisa lebih mengembangkan. Malah justru lebih bisa berkembang ya, Pak? Iya, lebih bisa berkembang. Dengan slow living dengan itu slow lebih bisa berkembang? Ya. Karena slow itu indikatornya yang benar adalah dia tidak stres. Nah, orang yang tidak stres itu pikirannya itu akan lebih bebas di dalam mencipta, atau dia lebih kreatif lah daripada orang yang stres, ya kan? Kemudian dia punya toko gitu ya, dia bisa lebih memperhatikan perilaku konsumen, dia lebih bisa mendengarkan keluhan-keluhan konsumen gitu kan, sehingga dia bisa mengembangkan, oh keluhannya begini berarti harus begini ya. Tapi kalau dia fokus ke kasir ini semua ditangani sendiri, dia akan hanya terfokus, terkotak hanya di situ saja, dan sehingga tidak usahanya bisa tidak berkembang. Oh,
itu ya Pak, salah satu keuntungannya slow living Iya, ya? itu contohnya slow living gitu. Maka kalau Bu Carla itu masuk Padepokan, jadinya slow gitu. Masuk di Padepokan, jadinya slow. Ada suara burung. Emang ada suara burung yang bunyinya tergesa-gesa kan? Nggak ada Nggak kan? ada ya, santai kita juga menikmatinya sambil wedangan, makan pisang rebus, kacang rebus gitu Iya, enak ya. tapi kan kita tetap siaran kan? Tetap produktif kita tetap ya. produktif, menghasilkan Betul. video, menghasilkan produktif untuk sahabat TV 10 kan gitu. Bukan berarti kita duduk-duduk santai di sini, enggak. Jadi slow living itu bukan duduk santai, bukan bermalas-malasan, Bukan, sama tapi sekali. ritmenya. Yang kita sesuaikan. Jadi kita tahu lah, bahasa sekarang itu mindfulness. Uh-uh. Kita sadar dengan kemampuan kita, sadar dengan ritme, sadar dengan keharmonisan lingkungan kita gitu ya. Sehingga jadinya kita itu jadi karena seirama gitu dengan lingkungan itu jadi nyaman hidup kita gitu. Selaras gitu ya. Nah, selaras, bahkan kita selaras dengan diri kita sendiri, tubuh kita sendiri gitu. Indikasinya apa? Kalau sudah detak jantung ritmenya tidak beres, nah itu tanda-tanda. Berarti kita ada yang tidak beres nih, perlu ada yang diberi slow ini. Makanya orang stres itu kan cirinya itu detak jantung duduk. Nah ini sudah nggak apa namanya, sudah tidak slow kan? Nah, iya, itu. fast ya. Baik, jadi silahkan ya kalau mau, misalnya kan kita hanya menawarkan pilihan aja ya Pak ya. Maksudnya kan di era yang serba cepat, bahkan terlalu cepat ini kita memang dituntut untuk cepat. Tapi ada pilihan yang justru membuat kita jauh lebih produktif dan jauh lebih sehat, yaitu slow living. Slow living. Nanti bagaimana caranya untuk memulainya atau bagaimana menerapkan konsep ini yang benar, nanti akan kita bahas bersama psikolog kita. Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi akan segera kembali setelah jeda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi persembahan TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Pak Setio Purwanto. Jangan lupa sahabat TV 10, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silahkan yang mau curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Ini kita khususkan untuk Anda yang pengen curhat tentang apa saja. Silahkan. Kaitannya dengan psikologi. Ya. Misalnya permasalahan yang dihadapi apa, nah itu silahkan dicurhatkan ke Pak Setio. Insya Allah nanti episode yang akan datang akan kita bahas di Bincang Psikologi. Sedangkan Bincang Psikologi di kesempatan kali ini kita bicara tentang slow living ya, yang banyak orang gaung-gaungkan di zaman yang serba cepat. Tapi memang tuntutan sih Pak ya untuk serba cepat, semuanya serba cepat. Iya. Tapi slow living itu bukan berarti bermalas-malasan atau bersantai, bukan. Iya. Tapi ritmenya saja yang diperlambat untuk justru malah meningkatkan kualitas dan justru Anda bisa jauh lebih produktif dan sehat secara mental gitu ya Pak. Oke. Bagaimana memulainya Pak? Memulai konsep slow living yang benar. Lo kan susah Pak, udah terbiasa apa-apa, gerubuk gitu ya. Nah ini tiba-tiba harus slow living yuk. Nah langkah pertama atau bagaimana cara memulainya supaya bisa memulai hidup yang benar-benar slow living, sehat mental dan jauh lebih produktif? Harus ini ya, menggunakan skala prioritas. Oh harus ya, kita harus berprioritas pada kegiatan-kegiatan yang utama. Maka ada penting mendesak. Nah, ini yang harus segera. Dan kita harus merencanakan sesuatu yang penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak itu harus kita rencanakan gitu loh. Penting tapi tidak mendesak. Nah, kalau penting mendesak harus segera kita kerjakan. Oh, prioritasnya seperti itu ya Pak ya? Mana yang harus? Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak. ini kan jadi kacau semua. Dan yang mendesak dulu aja. Nah, yang mendesak dan tidak penting ya itu serahkanlah ke orang lain gitu loh. Contoh misalnya bersih-bersih ini rumah tangga. Ya, kalau ada tetangga yang nggak ada kerjaan ya kan itu mendesak tapi tidak penting gitu loh bagi kita. Mungkin yang kerja kantoran yang ini kan
lebih penting di kantornya Iya, gitu loh. betul. Kerjaan rumah itu kalau memang ada tetangga atau siapa yang bisa membantu akan lebih baik. Meskipun kita harus berbagi penghasilan kan gitu ya. Tapi kan itu mendesak tapi tidak penting gitu. Nah, yang kita kerjakan itu kalau bisa ya penting dan mendesak. Nah, itu skala prioritas ini penting kita lakukan agar kita semakin fokus dengan hal-hal yang mendesak dan penting. Dan hal ini yang membuat kita itu bisa slow gitu loh. Kita menyelesaikan yang slow, tidak gerubuk gitu ya. Ternyata yang kita kerjakan tidak mendesak dan tidak penting. Kan ya ternyata bisa di ini ya. Ternyata ini nggak sekarang ya. Ternyata ini bisa dikerjakan orang lain ya. Nah gitu-gitu itu kan membuat kita jadi stres tapi nggak ada manfaatnya gitu loh. Iya betul. Stres tapi nggak ada Stres tapi manfaatnya. nggak ada manfaatnya loh. Jadi intinya itu adalah mengedepankan prioritas dan kenyamanan kita Ya, kan otomatis betul ya Pak. sekali. Itu namanya slow living ya. Kemudian juga kita harus bekerja dengan smart. Seperti apa itu Pak? Orang yang smart itu bekerja dengan dengan ketenangan gitu ya. Dia bisa misalnya nih pemasaran, dia tahu oh ini nggak laku, ini laku, ini lakunya di sana, kalau di sebelah sana nggak laku. Bisa menganalisa pasar. Bisa menganalisa, ya, jadi dia smart gitu loh. Dia bisa menggunakan intuisinya, dia bisa menggunakan feelingnya, dia bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, dan dia bisa menebak kira-kira nanti yang akan terjadi itu ini gitu. Nah itu akan lebih slow living gitu loh, karena dia mengerjakan minimal. Orang lain gerubuk gitu kan. Semuanya dikerjakan sendiri. Nah tenang aja, itu nanti akan gini gitu. Kita nggak ketinggalan kok kalau slow living ya Pak. Berarti Nah. slow living itu bukan berarti tertinggal kan Pak? Bahkan ada kalimat begini, DCO tak anteni gitu. Itu orang-orang slow living gitu. Udahlah kamu jalan duluan, nanti aku tunggu kamu di sana. Malahan ya. Iya. Yang cepet, udah kamu duluan. Nanti aku tunggu di sana. Disuruh duluan loh. Tapi kita yang malah nunggu. Iya, kita yang sudah sampai duluan Ya, gitu kita loh. sampai duluan, kita yang nunggu. Karena orang slow living itu dia dengan ketenangannya itu bisa menyelesaikan pekerjaannya secara lebih cepat. Ya, ada smart working ya. Jadi kita melakukan sesuatu lebih daripada apa yang orang lain kira gitu kan. Nah, kemudian juga kita itu harus merencanakan ya kegiatan-kegiatan kita, dan semakin rutin kegiatan kita itu semakin slow. Ya, semakin rutin kegiatan kita itu semakin slow. Karena itu rutinitas. Karena itu rutinitas gitu loh. Semakin Jadi slow. udah nggak beban lagi ya Nggak malah. beban gitu. Bagaimana kita bisa membuat kegiatan-kegiatan kita itu menjadi sebuah rutinitas ya. Tentu di samping rutin juga ada hal-hal yang sifatnya tadi solusi-solusi yang tidak rutin gitu loh. Itu juga harus kita Insidental lah ya. tapi ada yang rutin harus kita rencanakan sehingga kita lebih rileks. Kemudian juga ini ya, kurangi penggunaan gadget gitu loh. Kadang-kadang ngaruh juga Pak. Oh ya, kadang-kadang kita itu sukanya multitasking gitu ya. Multitasking itu Terus multitasking. misalnya sambil ini sambil itu. sambil itu gitu kan. Tapi multitaskingnya salah gitu loh. Ya, misalnya naik motor sambil jawab Telepon, jawab WA gitu kan, chat gitu. Itu kan multitasking tapi membahayakan gitu kan. Iya sih, betul. Ya, kalau memang sedang nyopir ya nyopir aja gitu loh. Jangan disambi yang lain gitu. Jadi penggunaan teknologi itu bisa mengganggu slow living daripada membuka hal-hal yang tidak perlu gitu kan. Misalnya scroll gitu kan, ya lebih baik mindfulness aja, itu menyadari apa yang ada dalam pikiran saya ini ya. Jadi menjalani hidup dengan kesadaran penuh lah. Oh ya, kesadaran penuh. Semakin orang itu sadar semakin slow. Oh gitu ya. Semakin Iya. orang menggunakan kesadarannya Semakin slow. Karena konsepnya begini, dia hidup di saat ini gitu. Hidupku tuh saat ini ya. Dia menyadari saat ini gitu. Apa yang ada pada saat ini dan di sini gitu. Saya
memikirkan masa lalu dan masa depan saya. Yang saya pikirkan ya saat ini, saya sadar saat ini gitu. Itu slow. Oh gitu ya. Iya, slow, dan kita lebih powerful di saat ini. Oh, iya, kalau betul. kita ke masa depan atau ke masa lalu, kesedot kita energi kita. Makanya orang Udah mikirin yang ke depan. contohnya orang melamun ya, nggak mungkin orang melamun tuh berada di saat ini gitu. Orang melamun tuh pasti kalau nggak masa depan ya masa lalu. Makanya iya, dia betul. bengong, energinya habis untuk gini aja itu. Bengong tapi energinya habis. Iya, nggak ngapa-ngapain, dia cuma melamun tuh apa produktif orang melamun itu? Iya sih. Ya nggak ada yang. Nah itu harus berada di saat ini gitu. Makanya kita harus fokus di sini saja gitu. Hal-hal yang tidak perlu jangan gitu. Ya kan, mengganggu gitu loh. Seharusnya kita tidak tahu informasi di sana, misalnya seharusnya kita tidak tahu informasi di kebakaran di bulan mana ya, kebakaran di Manggarai gitu misalnya. Nah, kita tahu gimana ya ini. Ngapain kamu di sini gitu. Kita mikirin, misalnya kita ini bukan politikus gitu ya, tapi mikirin para pejabat, pejabat negara yang korupsi, yang ngapain itu, politik yang ini ngapain gitu. Mereka juga nggak mikirin kita, ngapain kita mikirin mereka, kan habis energinya gitu loh. Iya, Karena tidak iya. di sini gitu. Kalau di sini ya ada kacang, mari kita nikmati kacang. Ada teh, mari kita nikmati teh. Oh gitu konsep Kita sedang slow ngobrol, living ayo ya. kita ngobrol. Iya sih, kalau gadget kan kita jadi tahu informasi dari Kan mana-mana. nggak di sini jadinya. Iya betul. Beda ya, Ya. kalau slow living itu berarti kesadaran penuh bahwa sedang kita menjalani di sini saat ini. Nah itu pasti hidupnya akan lebih bahagia. Kemudian juga kita harus lebih menikmati alam lah. Ya, menikmati alam itu ya, makanya rumah itu seminimalnya gitu ya, seminimalis apapun itu tetap harus ada suasana alamnya gitu loh. Ada tanaman gitu Pak? Ada tanaman, mungkin ada kehidupan akuarium atau apa gitu loh. Karena kalau kita apa namanya ada kehidupan di alam yang ada di rumah kita, itu kita akan lebih slow. Lebih slow. Soalnya bisa dinikmati gitu ya mungkin ya. Iya, karena alam itu slow living gitu. Burung itu slow living. Suara-suara burung itu slow living semua. Iya, dia nggak berkejaran dengan apapun Nah, soalnya ya. Iya, jadi segitu-gitu aja gitu. Nah, kita itu menyamakan frekuensi dengan burung, dengan ikan, dengan kehidupan, dengan pohon gitu. Kita akan tervibrasi sehingga kita ya sedikit banyak akan terpengaruh. Sehingga menjadi slow living. Simpel ya sebenarnya. Simpel sekali. Oh ya, memang agak ini loh, memang butuh mundur dulu sejenak, Nah, ya, iya. untuk merencanakan slow, karena harus direncanakan dulu ya Pak ya untuk slow living ini, prioritas terutama. Ya, makanya yang direncanakan tadi adalah yang penting ya, Yang penting. tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak. Nah itu mendesak. plan, kita harus rencanakan. Kalau enggak nanti tiba waktunya kita geragapan kita. Iya, iya, Iya iya. kan? Oke, begitu cara memulainya ya Pak ya untuk slow living. Tapi benar bisa untuk kesehatan mental Oh, ya. iya. Dan jauh lebih produktif loh malah. Lebih produktif. Karena slow itu bukan berarti tertinggal ya. Betul Beda sekali. kalau slow motion. Slow motion. Baik, hampir 30 menit Pak Setio. Ada pesan yang mau disampaikan terkait tema kita hari ini untuk sahabat ini 10 Pak? Iya, benar tadi apa yang disampaikan Bu Carla bahwa slow motion, slow living itu adalah tidak tertinggal, dia berada di saat ini dan itu membuat kita lebih sehat mental. Gitu ya. Jadi pertama tuh berada di saat ini Saat dulu ini. untuk mengawali slow living itu. Jika kita masih bertanya apa itu slow living, singkatnya sama dengan mematikan autopilot ya, dan memberi ruang merefleksi dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh saat ini. Slow living ini berarti hidup lebih baik, bukan lebih cepat, bukan tertinggal, tapi mengedepankan prioritas dan kenyamanan. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio. Sama-sama Bu Carla. Semoga juga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih sudah membersamai kami selama kurang lebih 30 menit. Saatnya saya, Carla Ratna, psikolog kita, Pak Setio Purwanto, beserta seluruh kru yang bertugas untuk undur diri. Jangan lupa silahkan curahan hati Anda bisa di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.